Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber pada podcast Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam pembicaraan kita masalah kesehatan pada acara Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan, di mana kita akan membahas terkait bayi berat lahir rendah dan permasalahannya. Narasumber kita pada siang hari ini adalah staf KSM Anak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Departemen Anak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kami perkenalkan narasumber kami. Yang pertama adalah Dr. Emma Alasiri, spesialis anak konsultan. Selamat siang, Dok. Siang, Dok. Yang kedua, Dr. Ada Riana, HKM Kes spesialis anak konsultan. Selamat siang, Dok. Siang, Dok. Sebagaimana kita ketahui bahwa berat badan lahir rendah adalah kondisi bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kg. Kondisi ini kerap dialami oleh bayi kembar atau bayi yang lahir secara prematur sebelum usia kehamilan 37 minggu. Bayi dengan berat badan lahir rendah tetap bisa tumbuh sehat. Bayi dengan berat badan lahir rendah lebih rentan terkena infeksi atau penyakit tertentu. Bahkan dalam jangka panjang, berat badan lahir rendah berpotensi menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik anak atau kesulitan di dalam belajar. Bayi dengan berat badan rendah tetap bisa tumbuh sehat, namun tak menutup kemungkinan juga mengalami beberapa masalah kesehatan seperti sulit menaikkan berat badan, sulit menyusui, dan rentan terkena infeksi. Oleh sebab itu, salah satu penyebab utama badan berat lahir rendah adalah kelahiran prematur. Jika kita bandingkan dengan bayi yang cukup bulang, bayi prematur memiliki waktu yang lebih singkat untuk tumbuh dan berkembang di rahim ibu. Baik ibu-ibu sekalian, saya akan bertanya dulu yang pertama adalah kepada Dr. Emma. Apa sih yang dimaksud dengan berat badan lahir rendah? Oh ya, terima kasih, Dok. Bayi berat lahir rendah atau yang biasa kita kenal dengan singkatan BBLR, ya, adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Jadi semua bayi yang terlahir dengan berat badan waktu lahir ditimbang kurang dari 2.500 gram itu dikategorikan sebagai bayi berat lahir rendah atau BBLR tadi, tanpa memandang usia gestasi. Ya. Kemudian apakah sama antara berat badan lahir rendah dengan prematur? Ya. BBLR ini atau bayi berat lahir rendah ini itu masuk dalam kategori yang besar. Jadi tidak sama persis dengan prematur. Kalau bayi berat lahir rendah itu di dalamnya ada prematuritas. Jadi bagian dari prematur adalah bagian dari bayi berat lahir rendah. Bagian lain dari bayi berat lahir rendah adalah bayi yang lahir mungkin cukup bulan tapi kecil masa kehamilan. Karena pertumbuhan di dalam rahim yang mungkin terhambat atau memang secara konstitusional kecil, ya, bapak ibunya kecil dan bayinya terlahir kecil, tetapi itu adalah bagian yang sedikit saja di dalam proses persalinan. Jadi tidak identik dalam hal ini antara BBLR dan bayi lahir prematur. Ya. Seringkali di poliklinik ada ibu-ibu bertanya, apa sih penyebab dan faktor risiko bayi lahir ini? Berat badan lahir rendah ini. Bayi berat lahir rendah ini resikonya itu banyak sekali sebenarnya. Ada kita lihat dari faktor ibu, ada kita lihat juga dari faktor janin, ya. Jadi kalau dari faktor ibu, misalnya kalau ibunya sakit, ibunya mempunyai berat badan yang kurang sejak mulai mengawali kehamilannya, atau selama ibu hamil, ibunya kurang asupan kalori dan energi, itu bisa juga menyebabkan bayi terlahir dengan berat badan yang rendah.
Nah, jauh sebelumnya kita bisa juga memikirkan untuk mencegah terjadinya BBLR ini dengan mempersiapkan remaja yang sehat, ya, remaja atau wanita usia subur yang sehat tentunya, yang tidak anemia, yang pola makannya baik, dengan gizi berimbang. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan BBLR dan mencegah BBLR. Sementara yang faktor janin tadi sebenarnya sudah juga dokter sebutkan di awal, ya, misalnya bayi lahir gemeli atau kembar, ya, itu juga karena asupan itu terbagi antara dua bayi atau lebih, itu berarti bayinya bisa terlahir dengan berat badan yang rendah. Yeah. Kemudian banyak hal lagi, misalnya ada kelainan kongenital atau letak plasenta yang kurang baik, ya, itu semua bisa melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Faktor ibu, ya, faktor risiko juga pada ibu, misalnya ibu yang terlalu tua atau ibu yang terlalu muda, ya, di mana rahim itu belum terlalu siap, itu juga bisa menyebabkan bayi terlahir dengan berat badan rendah. Ya, kalau kita melihat penjelasan tadi, ya, begitu banyak hal-hal yang memang perlu kita pahami. Kira-kira apa sih komplikasi daripada bayi berat lahir rendah ini? Oh iya. Bayi berat lahir rendah ini tentunya kalau dia lahir terbagi dua, ya tadi dok, ya, ada yang prematur murni, ya, dia lahir kecepatan, ya dok, karena harusnya dia lahir dengan usia gestasi 40 minggu, tapi ternyata dia lahir lebih awal, 35 minggu atau lebih kurang lagi 28 minggu. Nah, pada saat terlahir dengan berat yang rendah seperti ini karena prematuritasnya, maka yang berhubungan dengan komplikasi kebanyakan adalah masalah-masalah tidak matangnya organ, seperti misalnya kalau misalnya organnya tidak matang, paru-parunya misalnya tidak bagus, ya, kondisinya, pengaruh suhu juga, ya. Tapi ada juga bayi yang kecil masa kehamilan, yang tadi yang saya sebutkan, dia cukup bulan tapi dia beratnya relatif lebih rendah. Nah, tapi semuanya ini bisa kita rangkum, ya. Bisa saja bayi itu mudah mengalami hipotermi, bisa mengalami hipoglikemi, ya. Hipotermi itu suhu badannya turun rendah sekali, atau hipoglikemi, gula darahnya tuh turun rendah sekali, mudah mengalami infeksi, kemudian kesulitan minum juga dok, karena kalau bayinya lahir misalnya usia gestasinya rendah, 32 minggu taruhlah, ya, di bawah 34 minggu itu refleks isap telannya belum terlalu baik, jadi dia belum bisa menyusu langsung pada ibunya. Nah, kalau dia terlahir cukup bulan kan bagus, sudah refleks isapnya, seperti itu. Jadi ada kesulitan minum, ada lagi masalah-masalah yang lain kemungkinan, ya, seperti infeksi tadi, gangguan imunologi, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa terjadi ketika bayi itu terlahir dengan berat badan yang rendah. Iya. Tadi ada yang menarik tadi disampaikan terkait komplikasi. Ini terkait dengan kesulitan minum, karena ini kita tahu bahwa kalau bayinya kurang minum, ini tuh dampaknya secara langsung kepada bayi. Oleh sebab itu, bagaimana cara pemberian minum bayi berat lahir rendah ini sebetulnya? Bayi berat lahir rendah, kembali lagi kita lihat dari usia gestasinya dulu dok. Kalau dia 34 minggu ke atas, sebenarnya dia sudah mempunyai refleks isap telan yang baik. Jadi dia bisa saja kalau kondisinya sehat, ya, di luar tidak ada gangguan nafas, dia bisa saja langsung kita ajarkan menyusu pada ibunya ketika kita mengecek refleks isap telannya sudah bagus, ya. Jadi kita bisa mengajarkan ibu posisi dan perlekatan yang benar dan dia bisa menyusu. Tapi tentunya kita harus melihat juga seberapa banyak asupan yang dia dapat ketika dia menyusu. Karena berkaitan dengan komplikasi atau masalah-masalah yang bisa terjadi tadi, BBLR bisa hipoglikemi. Jadi kita harus menjamin asupannya sejak hari pertama. Jadi ketika dia lahir misalnya dan ibunya belum mempunyai ASI yang cukup untuk memberikan asupan yang dibutuhkan oleh bayi sesuai dengan perhitungan yang kita buat, maka mungkin dia perlu mendapat asupan tambahan dari luar. Nah, kalau misalnya bayinya di bawah 34 minggu, kita lihat lagi, kalau refleks isapnya baik, refleks telannya baik, tapi refleks isapnya yang belum baik, maka mungkin kita bisa berikan asupan lewat sendok, ya, mungkin ASI perah, ya, jenisnya, ya, ASI perah bisa juga, atau ASI donor kalau misalnya ada ASI donor yang memadai. Bisa juga kalau tidak ada ASI perah maupun ASI donor dari luar, mungkin bisa dari susu formula pengganti ASI, ya, untuk sementara.
Iya. Seperti itu. Kemudian ini kan juga sering juga ditanyakan oleh ibu-ibu, terutama sebetulnya terkait perawatan bayi berat lahir rendah di rumah. Ya, kalau di rumah sakit kan ada kita punya petugas yang bisa membantu. Tapi bagaimana kalau di rumah? Bagaimana merawat bayi berat lahir rendah ini di rumah? Ya, makasih dok. Berkaitan dengan komplikasi yang tadi disebutkan, ya, bayi berat lahir rendah itu cenderung hipotermi atau kedinginan. Jadi bayi berat lahir rendah ini harus dihangatkan. Nah, salah satu cara merawat bayi berat lahir rendah untuk mendapatkan kehangatan yang optimal itu adalah dengan perawatan metode kanguru. Ketika bayi itu dirawat di rumah sakit, misalnya awalnya dia sakit, perlu inkubator dan lain-lain ya untuk menghangatkannya, tapi ketika mau pulang, rumah sakit itu biasanya menyiapkan fasilitas untuk perawatan metode kanguru. Merawat bayi di dada ibu, menempel antara kulit bayi dengan kulit ibu, sehingga terjadi skin to skin kontak, ya, kontak antara kulit dan kulit, kehangatan dari badan ibu pindah ke bayinya, dan bayi mendapatkan kehangatan yang cukup sehingga dia tidak kedinginan. Nah, perawatan metode kanguru ini mempunyai banyak sekali manfaat karena selain dia mendapatkan kehangatan dari ibu, dia juga akan lebih tenang, tidak mudah menangis, kemudian lebih banyak mendapatkan ASI karena mencium aroma ASI yang dekat dengan payudara ibu. Kemudian dia juga akan tenang, dalam hal ini fungsi nafasnya dan fungsi jantungnya baik sehingga berat badannya bisa naik dengan lebih baik. Selain itu, hal yang berikutnya kita perlu menjamin asupan. Jadi selain tadi menghangatkan, kita juga harus menjamin asupan. Asupannya tadi itu boleh dari jenisnya, boleh dari ASI langsung atau ASI yang diperah ya. Kalau misalnya bayinya belum bisa mengisap dan menelan dengan baik, atau bahkan kadang-kadang kita terpaksa memasang orogastric tube atau pipa lambung. Kalau misalnya memang dia sangat lemah sekali ya, di bawah 32 minggu tidak ada refleks telan yang baik, memasang pipa lambung, dan itu biasanya kita persiapkan ketika mau pulang. Nah, selain itu tadi kalau seandainya orang tuanya memang tidak bisa memberikan ASI yang cukup, maka kita harus hitung jumlah cairan dengan baik dan kita memberikan tambahan lain selain ASI, misalnya susu formula prematur atau susu formula setelah ada susu yang khusus ya dipakai untuk setelah bayi keluar dari rumah sakit. Nah, selain itu kita juga perlu ingat bahwa bayi ini mudah infeksi, jadi kita harus hindari dari infeksi dari luar, orang-orang yang sakit, kemudian atau kita bepergian ke tempat-tempat yang keramaian, itu sebaiknya dihindari karena itu akan mempermudah bayi kena infeksi dari lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi itu yang prinsip, Ya. dok. Yang terakhir ini sering juga ditanya ibu-ibu, apa bisa diimunisasi? Bayi Iya, bayi berat ya. ini apa bisa Ya. diimunisasi? Jadi bayi berat lahir rendah ini kalau dia di atas 2.000 gram itu dia boleh diimunisasi untuk hepatitis B. Jadi ada syaratnya, dok. Ya, tapi kalau misalnya untuk polio biasanya kita sudah bisa berikan, dok, di awal ketika dia mau pulang dari rumah sakit kita bisa berikan. Tapi khusus untuk hepatitis B memang kita biasanya berikannya setelah bayi itu berusia 1 bulan ataukah dia sudah mempunyai berat badan lebih dari 2 kg. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia, selanjutnya kami akan berpindah pada pembicara narasumber yang kedua. Tadi sudah dijelaskan, kalau tidak salah tadi ada dijelaskan tentang perawatan metode kanguru. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan perawatan metode kanguru tersebut? Iya. 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 Jadi perawatan metode kanguru ini sebenarnya sesuai dengan namanya, dok ya. Iya. Perawatan metode kanguru. Jadi iya. perawatan ini meniru cara kanguru itu merawat anaknya atau bayinya. Iya. Nah, kita lihat. Nah, kanguru itu dia kan punya kantong. Nah, kemudian anaknya itu dimasukkan ke dalam kantong kanguru. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu masalah yang akan dihadapi bayi prematur itu adalah masalah suhu. Jadi bayinya itu akan gampang hipotermi. Nah, ketika masih di rumah sakit, mungkin kita sudah sering lihat bahwa bayi-bayi kecil itu akan dirawat di seperti kotak namanya inkubator. Nah, itu
gunanya untuk menghangatkan bayi supaya tidak terjadi hipotermi atau bayinya kedinginan. Nah, tentunya tidak mungkin kan kalau misalkan nanti sudah pulang bayinya membawa inkubator ke rumah, itu kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu sebelum bayinya dipulangkan, nah kita akan mengajarkan kepada ibunya bagaimana cara melakukan perawatan metode kanguru supaya bayi tersebut tetap dalam keadaan hangat. Iya. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa bagaimana cara perawatan metode kanguru. Nah, mungkin itu mengenai perawatan metode kanguru ini. Kemudian sampai kapan dilakukan perawatan metode kanguru ini? Ya, perawatan metode kanguru sampai kapan? Jadi sebenarnya di awal dulu bahwa metode kanguru ini ada 2 jenis. Ada yang PMK intermittent di awal, jadi kita mengajarkan ibunya bagaimana cara memposisikan bayi di dada. Nah, kemudian bagaimana menggunakan kain supaya bayinya tetap melekat di dada dan bayinya tetap dalam keadaan nyaman dan aman. Misalkan bayinya tidak tiba-tiba berhenti bernafas ketika dia dalam perawatan metode kanguru. Nah, intermittent itu biasanya masih di awal, masih proses belajar sekitar 2 atau 3 jam, atau kalau misalkan bayinya sudah merasa tidak nyaman, boleh selesai dulu. Nah, nanti yang diharapkan adalah targetnya namanya PMK secara kontinu, terus-terus 24 jam. Kecuali misalkan kalau ibunya mau mandi dulu, atau misalkan mau ke toilet, nah itu baru dihentikan sementara. Tapi makin lama makin bagus, karena kita tahu manfaatnya selain menjaga supaya suhu tubuh bayi tetap hangat. Nah, ini juga sangat bagus untuk meningkatkan berat badan bayi. Nah, targetnya kan kita mau mengejar berat badan bayi. Nah, sampai kapan? Nah, nanti kita lihat bayinya. Kalau memang ternyata setelah dilakukan perawatan metode kanguru, misalnya beberapa hari, nah kita melihat bayinya seperti sudah tidak nyaman. Ketika dia dilakukan perawatan metode kanguru, bayinya malah menangis, gelisah. Nah, seperti itu artinya sudah ada penolakan dari bayi. Nah, biasanya itu kalau bayi-bayi sekitar sudah mencapai berat badan 2.000 ke atas, 2.200, biasanya bayi BBLR itu sudah tidak ingin di PMK lagi. Nah, gitu, Dok. Begini, ini kan kadang-kadang ibu ini sangat hati-hati sekali merawat bayi yang berat badan lahir rendah ini, sehingga muncul pertanyaan, apa bisa dimandikan? Ya, betul sekali, Dok. Ini sering sekali pertanyaan dari orang tua. Terkadang pulang ke rumah, terus datang lagi kontrol ke kami, ke dokter, bayinya tidak pernah dimandikan di rumah. Akhirnya muncullah masalah baru, Dok. Badannya muncul bintik-bintik putih, muncul biang keringat, atau malah bintik-bintik merah. Nah, sebenarnya tidak ada masalah. Tetap boleh dimandikan bayi prematur. Yang penting apa? Ketika dia mandi ya menggunakan air hangat, kemudian setelah selesai mandi langsung dikeringkan. Langsung dikeringkan, kemudian dipakaikan baju dan kembali PMK kalau memang masih lanjut perawatan PMK-nya di rumah. Tapi kalau misalkan sudah tidak lagi, nah dipakaikan baju, kemudian diselimuti baik-baik. Yang jelas menghindari sumber-sumber yang bisa menyebabkan bayinya menjadi dingin. Misalkan bayinya diletakkan di bawah AC, atau ruangannya terlalu dingin kamarnya, ataukah misalkan bayinya pipis, buang air kecil, tidak segera diganti. Nah, semua itu yang bisa menyebabkan bayinya menjadi kedinginan. Jadi kalau untuk persoalan mandi tidak apa-apa, silahkan mandikan. Kemudian, apakah bayi berat lahir rendah ini kedepannya akan mengalami masalah pertumbuhan dan perkembangan? Ini kan tentu saja secara logika terjadi, tetapi mungkin ada penjelasan lebih lanjut terkait masalah ini. Iya, inilah tantangan untuk bayi BBLR, Dok. Kalau kita tidak memantau dengan baik pertumbuhan dan perkembangannya, maka kedepannya itu mungkin dia akan menghadapi masalah tumbuh, tidak tumbuh dengan normal. Oleh karena itu, bayi-bayi baik di rumah sakit maupun nanti ketika dia pulang, tetap kita akan menganjurkan ke ibu untuk rutin datang kontrol, karena disitulah kita akan memantau peningkatan berat badannya. Nah, untuk peningkatan atau melihat pertumbuhan dari BBLR ini, nah kita sebenarnya ada
kurva sendiri yang namanya kurva Fenton. Nah, kita akan melihat bagaimana peningkatan berat bayi tersebut tiap minggunya. Nah, begitu ternyata ada masalah, dia tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan yang normal, maka kami sebagai dokter anak, sebagai neonatologis, nah disitulah kami akan memberikan suatu intervensi. Misalkan kita evaluasi, apakah memang pemberian volume minumnya yang bermasalah. Misalkan bayinya tidak mampu minum sesuai dengan yang kita targetkan. Ataukah misalkan jenis minumnya, misalkan ASI-nya sudah tidak cukup. Nah, mungkin di situ kita akan berpikir untuk menambahkan sumber nutrisi yang lain, misalkan susu formula. Ataukah misalkan pada bayi prematur ini atau BBLR ini, kalau misalkan dia minum ASI, nah kita bisa mempertimbangkan untuk menambah kalorinya dengan menambahkan ada yang namanya HMF, Dok. Ya, namanya HMF. Nah, HMF itu kita tambahkan di dalam ASI supaya kalori ASI itu bisa lebih tinggi sehingga bayi ini dapat tumbuh kejar. Nah, kita perlu tahu bahwa ASI memang diciptakan oleh Allah itu betul-betul sudah sempurna, Dok ya. Jadi ASI yang dihasilkan dari ibu yang melahirkan bayi BBLR atau prematur itu memang kadar nutrisi atau kalorinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ibu-ibu yang melahirkan bayi yang cukup bulan. Nah, namun memang ketika memasuki minggu kedua, ketiga, kalori ASI itu akan mulai turun. Nah, disitulah biasanya kita mempertimbangkan untuk menambahkan yang tadi saya sebutkan, HMF, Human Meal Fortifier, supaya kalorinya bisa naik. Jadi untuk mencegah masalah pertumbuhan ya tentunya tetap kita harus rutin memantau. Nah, terkadang yang bermasalah ketika bayi BBLR ini pulang atau mungkin tempat tinggalnya jauh di kampung, di daerah, tidak datang kontrol lagi. Nah, seperti itu terkadang yang menyebabkan masalah dengan pertumbuhan. Baik. Ada satu menarik, dan ini juga hal yang oleh Kementerian Kesehatan ini terkait stunting. Nah, apakah bayi berat lahir rendah ini bisa menyebabkan stunting? Ya, betul, Dok. Jadi memang salah satu faktor risiko untuk terjadi stunting adalah BBLR ini. Pertama karena memang misalkan BBLR yang disebabkan oleh karena PJT, pertumbuhan janin terhambat di dalam kandungan. Artinya si janin ini sudah mengalami kekurangan gizi dari sejak dalam kandungan. Nah, artinya memang dia sudah punya bakat ini, Dok. Sudah punya bakat dari sejak dalam kandungan. Nah, ketika dia lahir dan kita tidak aware, tidak istilahnya kita tidak memperhatikan masalah ini, nah nanti ke depannya dia akan mempunyai resiko untuk terjadi stunting. Jadi bisa terjadi stunting di kemudian hari. Dia stunting, kemudian nanti dia menjadi dewasa, Dok. Menjadi dewasa, akhirnya dia menikah. Akhirnya dia menikah. Nah, ibunya ini akan beresiko lagi melahirkan bayi yang stunting. Jadi seperti lingkaran setan saja, Dok. Nah, jadi memang betul kita harus betul bisa memutus mata rantai BBLR ini dengan tadi mengetahui faktor risikonya supaya kita bisa mencegah. Supaya tidak terjadi kelahiran BBLR. Kemudian mengenai bagaimana mencegah daripada bayi berat lahir rendah ini sebetulnya? Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai apa-apa saja yang bisa menjadi faktor risiko atau penyebab dari BBLR. Mulai dari ibu, nah ibu misalkan ibu yang mengalami preeklamsia. Preeklamsia, nah artinya ketika mengandung, nah ibu ini harus betul-betul kontrol, teratur di dokter kandungan. Nah, kemudian dari ibu lagi seperti apa, misalkan infeksi yang paling sering itu adalah infeksi TORCH, Toxoplasma, rubella. Nah, itu yang perlu dikontrol dari sejak dalam kandungan. Jadi tentunya kita perlu mengedukasi ibu supaya ANC-nya teratur, supaya kita sudah bisa mendeteksi dari awal. Nah, dokter kandungan itu memantau kalau misalkan dia melihat, oh ini pertumbuhannya sudah tidak bagus. Nah, biasanya sudah ada intervensi yang diberikan oleh dokter kandungan.
Nah, itu dari ibu. Nah, kemudian dari bayi misalkan tadi kehamilan kembar memang itu merupakan faktor risiko. Nah, kemudian riwayat sebelumnya juga, misalkan kehamilan-kehamilan sebelumnya, oh ternyata bayinya ada yang lahir prematur atau misalkan ada yang keguguran. Nah, itu tadi terkait lagi dengan masalah penyakit yang diderita oleh ibu ketika hamil. Ya. Yang terakhir adalah, ada enggak tips dan trik untuk menaikkan ini berat badannya ini? Ada enggak kiat-kiatnya supaya naik ini berat badannya ini, bayi berat lahir rendah ini? Iya. Kiat-kiatnya sebenarnya yang penting kita bisa memantau peningkatan berat badan bayi tiap hari. Iya. Jadi kalau misalkan kita melihat ternyata peningkatan berat badannya tidak naik, nah di situ kita harus memikirkan, misalkan apakah ASI-nya yang kurang cukup, yang kurang, jadi perlu misalkan tambahan minum yang lain, ataukah mungkin nutrisinya yang perlu ditambah, apakah perlu memilih sumber nutrisi yang lain. Iya. Jadi intinya sebenarnya kalau bayi BBLR itu pemantauannya, Dok. Dan yang tadi PMK, kita harus betul-betul selalu mengingatkan ke ibu, PMK ini penting. Karena ketika dia terjaga suhunya, maka bayi tersebut akan bisa tumbuh dengan baik. Ya, baik, terima kasih banyak, Dok. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar bayi dengan berat badan lahir rendah itu memerlukan perawatan di rumah sakit, di mana penanganan yang diberikan akan disesuaikan dengan gejala, usia kehamilan, tingkat keparahan, dan kondisi bayi secara menyeluruh. Apabila mengalami komplikasi seperti paru-paru yang belum sempurna atau gangguan di usus, bayi akan dipindahkan ke ruang intensif di neonatal atau yang kita sebut NICU. Kemudian bahwa berat badan lahir rendah ini dapat dicegah dengan menjaga kondisi kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Tentu saja ya mengelola stres, mengkonsumsi makanan sehat untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ibu hamil, menjaga kebersihan organ intim selama hamil, menghindari konsumsi minuman beralkohol, merokok, hingga menggunakan narkoba. Ada satu hal yang menarik tadi juga yang sudah dijelaskan tadi, bahwa memang berat badan lahir rendah ini memang bisa dimandikan ya. Jadi bisa dimandikan tentu saja tadi, yaitu dengan menggunakan air hangat dan segera kita keringkan. Dan juga bahwa faktor-faktor risiko yang ada itu juga terkait dengan stunting, itu ternyata juga sangat berhubungan sekali dengan berat badan lahir rendah. Dan yang terakhir, bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berat badan lahir rendah ini adalah antara lain kondisi kesehatan ibu, status gizi ibu sebelum hamil, berat badan ibu saat hamil, dan usia ibu saat hamil. Dan juga bahwa perlu juga kita ketahui bahwa memang pemeriksaan ya setelah katakanlah sudah dirawat inap baru pulang, kontrol ke dokter itu sangat penting sekali di dalam rangka memantau daripada perkembangan bayi tersebut. Baik ibu-ibu sekalian, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.